Kemudian untuk getaran demikian, dari getaran ini kita bisa melihat dari peralatan-peralatan ternyata dia bergerak-gerak gitu. Baik getaran itu di stasiun kerja maupun di peralatan-peralatan ataupun juga di mesin-mesin. Mengoperasikan bisa kita lihat daerah area mana badannya yang bersentuhan dengan getaran. Sebagai contoh dia memegang, oh berarti di sini nanti ini ada getaran, otomatis nanti saat evaluasi kita mau menguji hand-arm vibration. Jadi evaluasinya nanti coba kita lihat apakah di area hand-arm vibration sudah melebihi atau tidak. Ini area kerja. Di sini kita bisa merasakan adanya getaran. Saat kita berdiri di sini, kaki kita itu bergetar. Kemudian di sini kita lihat cahayanya, sumber cahaya alami ini dari samping-samping. Terus kemudian kegiatan di sini, biasanya di sini ada menerima bahan baku. Ini dilihat dari sini bersih. Kemudian ini ada mesin-mesin ini. Di sini kalau ada orang yang mengoperasikan, di sini lah ini ada getarannya. Nanti kita bisa menghitung saat evaluasi itu berapa lama dia terkena getaran, baik di tangan maupun di kaki. Ini kakinya di sini, di area sini kita ikut bergetar di sini. Ini ruang panel. Ruang panel ini sangat dingin. Kenapa dingin? Ya untuk memelihara alat ini. Alat ini kalau nggak dingin, ya kalau dia kena lembab, kena panas, maka peralatan ini akan rusak ini. Peralatan pengendali, ini ruang kendali ya. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan kita lihat, kita bisa merasakan di sini ini ada refleksi ya. Di sini ada lampu-lampu sehingga tidak menimbulkan bayangan. Artinya apa? Artinya sebarannya itu merata sehingga tidak menimbulkan tadi ada efek akomodasi kita terlalu lama untuk beradaptasi. Dan lampu ini itu kita sinyalir saat mengoperasikan, membaca daripada instrumen-instrumen ini terlihat. Di sini ada jarum-jarum tekanan, ada suhu, ada kecepatan alir, itu harus terlihat. Karena di situ ada skala-skalanya, ada skala. Itu harus tepat, sehingga harus teliti. Sehingga di sini harus terang. Nanti kita lihat di Permen 5 2018 itu berapa, nanti kita buktikan itu dengan cara evaluasi. Tapi saat rekognisi, kita harus curiga. Ada beberapa perusahaan yang ada panel-panelnya seperti ini, tapi lampunya pada mati. Saat perusahaan baru itu sudah ada antisipasi, sudah ada studi desain harus cukup. Tapi saat prakteknya pada suatu waktu bisa jadi lampu-lampu ini sudah pada mati, reflektornya pada kotor, sehingga cahaya tersebut redup. Oleh karena itu, secara rekognisi kita bisa melihat di sini harus pekerjaan-pekerjaan harus teliti, maka intensitasnya harusnya tidak redup. Itu cara merekognisi pencahayaan. Kalau getaran, kalau di sini kebetulan tidak bergetar di sini. Ini di area ruang kendali tidak bergetar. Tapi di luar ada getaran terasa. Tapi kita bisa nanti dievaluasi, kita juga bisa datang ke sini apakah ada getaran yang berapa pengurangannya. Karena ruang kendali, nanti ada di ilmu pengendalian itu di ruang kendali, tempat dataran kerjanya itu terpisah, ada peredamnya. Jadi bangunannya itu terpisah, ada celah. Nah, celah itu adalah pemisah antara tempat yang sangat bergetar dengan yang harusnya tidak bergetar. Di sini kita bisa melihat, di sini kan di luar ini ruangannya sebelah jauh sana kan gelap ya. Bisa jadi gelap di sini karena apa? Karena catnya yang kotor, artinya reflektornya yang tidak bisa merefleksikan cahaya-cahaya sekitar. Nah ini kalau ini ada bayangannya ya, ada bayangannya. Nah ini di ruang-ruang ada beberapa panel yang ada di luar di mesin ini. Di sini yang biasa dilihat tenaga kerja harus kita ukur juga. Kita lihat dia tertutup bayangan enggak. Jadi pencahayaan itu selain menguji intensitas cahayanya, juga arah cahaya juga. Dia membuat bayangan menutupi sesuatu yang dilihat tidak. Atau juga sumber cahayanya mensilaukan enggak dengan apa yang kita lihat. Jatuhnya sinar itu jangan sampai terkena langsung ke mata daripada tenaga kerja.
ada getarannya enggak, bisa kita rasakan, bisa kita pegang, atau kalau di whole body vibration, getaran seluruh tubuh, kita bisa merasakan di kaki kita saat kita menginjak di situ, atau saat kita duduk. Ya, di situ biasanya di stasiun kerja itu ada tenaga kerja yang duduk siap menulis di lingkungan kerja. Ya. Di situ dia mencatat, memasukkan data dari mesin-mesin ataupun alat produksi ataupun produk-produk yang berapa lotnya dan sebagainya, dia memasukkan data, dan kadang dia itu duduk di sekitar area kerja itu. Nah, kita ikut juga duduk di sekitar situ, kita rasakan atau paling tidak ada rambatan getaran enggak. Kalau ada di situ maka terjadi potensi bahaya getaran. Radiasi pengion. Jadi ada ionisasi yang meradiasi atau yang memapari tenaga kerja. Radiasi ini bisa radiasi elektromagnetik, partikel yang mampu menghasilkan ion yang langsung atau tidak langsung dalam lintasannya menembus materi. Jadi bisa tembus ke tenaga kerja kalau di situ ada proses misal sinar X, sinar gamma, partikel alfa. Ini beberapa perusahaan dia untuk mengetahui kualitas itu dia menggunakan misalnya sinar X, hasil dari produk misalnya di perusahaan boiler ya di Perak sana ada itu, untuk mengetahui sambungan-sambungan dia melakukan uji dengan sinar X. Oleh karena itu di sekitarnya itu harusnya ada pelapisan biar tidak ada sinar yang liar mengenai tenaga kerja yang tidak lagi melakukan uji dengan sinar X. Kita itu terkena radiasi atau tidak itu nggak terasa. Tahu-taunya hanya efeknya. Efeknya nanti di kesehatan kerja silakan dipelajari efek-efek dari radiasi pengion ini, dari sinar gamma, partikel alfa, partikel beta, proton, elektron, positron, dan seterusnya. Kemudian untuk radiasi pengion ini adalah tenaga kerja operator daripada alat-alat sinar X dan juga tenaga kerja di sekitar sinar X. Kemudian kita mengenal atau merekognisi tempat kerja tersebut. Kita melihat dinding-dindingnya di situ. Oh, tidak ada pengendalian, tidak ada pelapisan. Tidak ada pelapisan dengan logam yang bisa menghambat sinar X. Kemudian operatornya tidak memakai alat pelindung diri dengan baik. Ada alat pelindung dirinya, tapi karena dia lapisan logam terlalu berat, jadi kadang males ya. Ada kan tenaga kerja yang malas. Akhirnya ada biomonitoring, melihat profil darah. Ternyata profil darahnya itu terjadi keanehan. Ya. Itu di profil darah antara sel darah merah, sel darah putih, jenis-jenis sel darah merah, jenis-jenis sel darah putih. Itu dilihat kemudian dibandingkan dengan kontrol atau orang-orang normal atau orang yang tidak terpapar. Ternyata terjadi perbedaan. Jadi dengan melihat data atau antisipasi kemarin, ada pemeriksaan kesehatan ternyata profil darahnya kok aneh. Nah, disinyalir maka di situ ada radiasi pengion. Jadi saat kita rekognisi, kita terjun langsung, ternyata kita lihat tenaga kerjanya saat bekerja alat pelindung dirinya tidak dipakai dengan baik. Kemudian pengoperasiannya ada peralatan-peralatan sinar X yang SOP-nya kadang diliwati. Yaitu harusnya sebagai contoh ya, ada sekarang beberapa pengendalian itu dia di ruang kendali. Akan tetapi karena ruang kendalinya itu dia harus wirawiri, maka ruang kendalinya nggak ditutup. Artinya sinar X tadi bisa memapari kalau mereka tidak dihalangi. Nah, saat tenaga kerja tadi tidak menutup, maka dia akan terpapar. Sehingga ya tadi secara rekognisi bahwa di situ ada potensi bahaya radiasi. Yaitu dikarenakan karena memang ada peralatan misalnya sinar X, mesin sinar X, mesin sinar gamma atau dan yang lainnya, dan di situ adalah SOP-nya tidak jalankan dengan baik. Atau bahkan pengendaliannya belum ada, jika seseorang kemungkinan bisa terpapar. Kita harus mengukur radiasi pengion di mana tenaga kerja itu berada. Kemudian radiasi tidak mengion, itu ada sub radiofrekuensi, gelombang mikro,
infrared, ultraviolet, maupun cahaya tampak. Di situ memang kalau ada radiofrekuensi, di situ ada berbagai macam peralatan, misalnya di situ ada trafo yang besar, ya. Di powerhouse itu kemungkinan ada radiasi tidak mengion. Seperti yang saya masukin tadi, banyak panel-panel, banyak trafo-trafo, kemungkinan di situ ada frekuensi. Jadi ada rekognisi radiasi tidak mengion. Nah, ini bisa dilihat batasan-batasannya antara tidak mengion yang merah dan mengion. Ini ada panjang gelombangnya, ada frekuensinya, nanti ada alat ukurnya juga. Tapi yang di sini kalau di sini ada power line tadi ya, di powerhouse ya. Kemudian stasiun radio, kemudian ada tuning booth, ada headlamp, microwave, ada radio frekuensi, maka dicurigai di situ kita merekognisi adanya radiasi pengion maupun non pengion. Rekognisi potensi bahaya biologi. Bahaya biologi ini cukup jarang, kecuali di perusahaan-perusahaan kayak pakan ternak, perusahaan peternakan, ya. Kemudian di pertanian. Tapi jangan lupa di ruang-ruang tertutup, ya seperti ruangan kantor, di situ ada AC, itu perlu dicurigai ada potensi bahaya biologi. Banyak sekali jamur atau bakteri yang tumbuh di tempat-tempat yang lembab.